Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kodri SPD, Unit Kerja SD Negeri 8 Rantau Bayur. Saya akan menjelaskan pelajaran keempat, kelas 5 SD, bulan Ramadan penuh hikmah. Yang kita ketahui di bulan Ramadan ini banyak sekali hikmah-hikmah yang didapatkan kita selaku orang Islam, karena di bulan Ramadan merupakan bulan yang suci. Di bulan yang suci ini kita semua kegiatan baik kita ditimbang dengan amal ibadah yang berlipat-lipat ganda. Sedangkan setan-setan di bulan Ramadan ini dibelenggu, dan kita selaku umat Islam diwajibkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan apabila sudah mencapai ketentuan-ketentuan puasa di bulan Ramadan itu. Isi materi pelajaran kita di bulan puasa ini ada 4 bagian. Yang A, arti puasa; B, ketentuan puasa Ramadan; C, manfaat puasa; sedangkan yang D, hikmah berpuasa. Nah, kita akan memasuki yang ke A, arti puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk hal-hal yang membatalkan puasa itu makan dan minum dan lain sebagainya. Sedangkan yang ke B, ketentuan puasa Ramadan. Ketentuan puasa Ramadan ini ada waktu-waktunya, karena dalam 1 tahun kita melaksanakan puasa hanya 1 bulan, sedangkan di 1 tahun itu 12 bulan. Kita berpuasa sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahnya Rasul. Sedangkan yang puasa Ramadan ini, yang A, pengertian puasa Ramadan. Pengertian puasa Ramadan ada beberapa poin. Pertama, melalui ruqyah, yaitu melihat bulan bahwa pada bulan itu sudah berganti bulan dan memasuki bulan Ramadan. Yang ke B, melalui hisab. Hisab yaitu perhitungan para ahli ilmu falak yang menggunakan rumus-rumus yang sudah ditentukan. Sedangkan yang C, dengan mempergunakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Syarat puasa. Yang kedua, syarat puasa. 1, syarat wajib puasa, beragama Islam. Kalau orang yang bukan beragama Islam dia berpuasa, maka puasanya tidak diterima. Sedangkan kalau kita orang Islam, ada puasa yang diwajibkan, yaitu puasa Ramadan. Ada puasa yang disunatkan, yaitu puasa Senin Kemis dan puasa yang lain-lain. Syarat wajib berpuasa yang kedua, berakal. Nah, orang yang tidak mempunyai akal atau gila, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Yang ketiga yaitu balik. Balik yaitu yang sudah dewasa atau sudah mencapai umur. Nah, kalau orang itu laki-laki, biasanya dia tanda-tandanya balik, dia sudah suaranya berubah, membesar suara. Kalau dia yang perempuan yang sudah datang bulan, itu syarat balik itu tadi. Sedangkan yang keempat, kuat atau mampu berpuasa. Kalau orang yang sakit, dia tidak kuat berpuasa, maka dibolehkan tidak berpuasa. Namun kalau dia mampu untuk menggantinya di bulan-bulan yang lain, maka dia harus digantikan dengan bulan yang lain atau membayar fidyah. Seperti orang yang tua tidak mampu lagi untuk menggantinya di bulan yang lain, membayar fidyah. Yang berikutnya, syarat sah puasa. Syarat sah puasa pertama Islam. Nah, kalau orang yang bukan beragama Islam, maka puasanya tidak sah. Sedangkan kalau orang yang Islam itu, kalau dia tidak melaksanakan puasa, maka dia akan berdosa. Yang kedua, mumayyiz.
Mumayyiz artinya baik dilaksanakan maupun yang tidak baik dilaksanakan, atau dapat perbuatan yang buruk, bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Pada perempuan, andai kata dia datang bulan, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Dan apabila sudah sampai akhir bulannya, maka dia diwajibkan berpuasa dan menggantikan di bulan-bulan yang lain. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, tidak sah jika melakukan puasa di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Seumpama hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu hari di mana pada 1 Syawal orang berlebaran, kita berpuasa. Maka di hari itu diharamkan berpuasa. Atau di bulan haji. Nah, sedangkan untuk yang berikutnya, yang ketiga, ada rukun puasa. Rukun puasa yaitu niat. Nah, apabila berpuasa tidak membacakan niat, maka puasanya juga tidak sah. Sebagaimana niat puasa Ramadan, niat itu yang berbunyi nawaitu sauma ghadin an adain fardi sahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang B yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Karena ada beberapa hal yang harus kita tahan di bulan suci Ramadan supaya puasa kita tidak batal. Yang keempat, sunah-sunah puasa. Nah, sunat-sunat puasa ini mempunyai beberapa poin. Kalau ada 5 poin di sini. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Nah, apabila kita sudah sampai waktu berbuka puasa, maka kita segera berbuka. Jangan kita mengulur-ngulurkan waktu. Bukannya bertambah pahala kita, namun kita tidak mendapatkan sunnah dari puasa itu. Nah, waktu berbuka kita membacakan niat. Membacakan doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abdortu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang mana artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, ya Tuhan yang maha pengasih terhadap orang-orang yang penyayang. Yang ke-B, berbuka dengan sesuatu yang manis. Nah, seperti yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, dia selalu berbuka dengan kurma, karena kurma merupakan makanan yang manis. Yang ke-C, mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh. Nah, jangan kita mengulur-ngulurkan nunggu azanian baru berhenti makan. Nah, lebih baik kita 15 menit sebelum azan subuh kita sudah berhenti makan dan kita sudah melaksanakan puasanya. Yang ke-D, melaksanakan sholat tarawih. Sunat yang berikutnya melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, serta itikaf di masjid selama bulan suci Ramadan. Yang ke-E, memperbanyak amal kebajikan dan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, yang kelima, batal puasa. Kita tahu bahwa berpuasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Apabila kita makan minum dengan sengaja, maka puasa kita batal. Namun apabila kita termakan dan minum, seandainya kita pulang dari sekolah, kita lupa bahwa kita puasa, kita makan, namun setelah itu kita baru ingat bahwa kita puasa, maka puasanya tidak batal, dan waktu itulah kita berhenti makan dan kita
berkumur-kumur sehingga puasa kita tidak batal walaupun kita karena lupa itu. Yang ke B, muntah yang disengaja. Nah, perlu kita ketahui bahwa puasa dimuntahkan dengan sengaja maka membatalkan puasa. Yang ke C, keluar darah haid atau nifas, maka puasa kita tidak sah juga. Andai kata kita keluar darah nifas dan haid di siang hari, maka kita berhenti puasanya. Habis masa itu, maka kita dibolehkan berpuasa kembali. Yang ke D, gila atau hilang akal. Nah, yang ke E, murtad. Nah, murtad juga orang beragama Islam sedangkan dia berpuasa, tapi dia pindah agama, maka puasanya tidak sah juga. Nah, yang ke C, manfaat puasa. Manfaat puasa ini yang pertama, kita bisa sabar karena di bulan suci Ramadan itu kita menjaga seluruh anggota badan kita. Kita menjaga jangan sampai seluruh anggota badan kita itu kesalahan. Apabila kita berbuat kesalahan seluruh anggota badan kita, maka itu sepaling tidak mengurangkan amal ibadah puasa kita. Seumpama berbicara sembarangan atau tangannya banyak bertingkah laku yang tidak benar, maka itu salah satunya mengurangi amal puasa kita dan bahkan bisa membatalkan puasa kita. Yang kedua, sabar untuk tidak makan dan minum. Yang ketiga, sabar menjalani puasa tanpa berkeluh kesah sehingga kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, orang yang sedang berpuasa tetap tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, dia tidak mendapatkan pahala. Nah, dalam hal ini mengendalikan diri dari berkata bohong atau berperilaku tidak jujur, Allah Maha mengetahui segala yang kita lakukan. Allah tetap mengetahuinya. Yang kedua, mengendalikan diri dari marah. Meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita, maka di bulan suci Ramadan kita harus menahan diri dari marah. Baik dengan siapapun kita jangan marah, kita berbuat sabar. Yang ketiga, mengendalikan diri dari melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik, misalnya melihat sesuatu yang jorok atau dan yang lainnya. Yang keempat, mengendalikan diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan dosa. Misalnya jika ada temanmu yang membicarakan kejelekan orang lain, kamu harus menjauhnya dan jangan malah ikut membicarakan kejahatannya. Itu sama artinya kamu membantu temanmu berbuat dosa sehingga kamu pun akan mendapatkan dosa. Yang D, hikmah puasa. 5 bagian hikmah puasa. Pertama, membentuk pribadi yang bersyukur. Puasa merupakan ungkapan syukur atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan hikmahnya kepada kita selama 11 bulan itu, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mendidik kedisiplinan. Puasa itu mendidik kedisiplinan. Andai kata makan sahurnya sebelum subuh, kita tidak boleh melebihinya, harus disiplin. Sudah itu berbukanya juga seperti itu. Andai kata sudah waktunya maghrib kita berbuka, kita harus disiplin sesuai waktunya. Yang ketiga, mendidik kejujuran. Nah, itu salah satu hikmah, mendidik kejujuran. Kita harus jujur. Di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan yang lain sebenarnya kita tidak boleh berbohong dan harus jujur. Yang keempat, menjaga kesehatan. Dengan berpuasa kita banyak hikmah-hikmahnya, bahkan kesehatan kita akan bertambah baik. Di anggota badan kita, dia ada kesempatan beristirahat karena di bulan suci Ramadan di siang hari dia tidak bekerja,
sedangkan di malam hari dia mulai bekerja kembali. Yang kelima, mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama kita, sesama manusia. Kita di bulan suci Ramadan harus mempunyai sosial yang tinggi, bahkan kita membantu teman-teman kita sesama Islam untuk berbuat kebaikan. Demikian pelajaran kita yang kelima ini. Kita akhiri dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?